nama gue Lucky. Kita di sini di Fortune Star 222. Gue lagi mencoba baca Intuitive Daily dalam bahasa Indonesia. Oke. Biasa gue masih lagi mencoba beradaptasi dengan YouTube, lagi memprogram gimana ya anaknya ya gitu. Kita lihat. Artinya Intuitive Daily itu maksudnya untuk mengetahui energi hari ini itu ke arah mana sih, supaya kita bisa lebih enak ngasih arahan gitu loh. Jadi lebih enaknya kan kalau kita bergerak, bekerja, berpikir mengikuti sesuai dengan energi semesta. Maksudnya ya karena memang kita kan istilahnya kalau dalam sains itu dark matter ya, maksudnya yang tidak terlihat itu jauh lebih secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding lebih masanya tuh lebih berat sebenarnya dibanding yang nyata gitu. Jadi apalagi energi semesta ya kan, pergerakan planet, pergerakan bintang, pergerakan bumi itu sendiri, galaksi, kita cuma satu planet doang loh nih, nggak ada banding-bandingannya kan sama energi semesta ya enggak. Jadi pasti sebanyak-banyaknya kita tuh tetap kalah energinya sama semesta gitu. Oke, kita lihat energinya. Gue cuma mau ambil 3 kartu dari tarot sama 2 dari Goddess Guidance ya, Oracle card. Nasihat apa yang dikasih? Oke. High Priestess. Kebalik. Kita nggak dengerin intuisi kita. Cakep. Oops. King of Cups. Four of Wands. Energi secara total, wow. 10 Cups. Oke. Ini 10 cups ini kan 10 cups ini kan artinya ultimate happiness ya, kebahagiaan mutlak. Kebahagiaan mutlak, ada gitu ya mutlak. Gue agak meragukan itu kalau ada yang mutlak. Tapi ya intinya ini kebahagiaan yang forever lah gitu. Nah, dan di bawahnya ada apa? Ada Two of Cups. Ini soulmate, twin flame, ya kan? Soul contract. Di bawahnya lagi ada Hangman, energinya Pisces. Mars di Pisces ya, Mars di Pisces artinya Mars itu dia romantis. Pisces itu romantis, tapi ilusif. Dia suka berimajinasi, dia the dreamer kan, dia pemimpi. Dia tentang cinta tanpa kondisi. Dan Pisces itu pengorbanannya tinggi. Artinya dia makanya dia disebutkan juga dengan cinta tanpa kondisi, karena dia selalu bersedia. Ini gue lagi generalize ya, maksudnya karakternya seorang Pisces adalah dia mau berkorban untuk mengerti dan memahami suatu kondisi, suatu keadaan, suatu suasana atau seseorang ya, untuk namanya compassion ya, untuk lebih peka, untuk punya empati terhadap sekitarnya. Nah itu Pisces. Makanya dia suka kebalik ini kan, dipikir enak, dipikir nyaman, kebaliknya enggak. Pengorbanannya di situ, pengorbanannya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, untuk mampu memahami apapun keadaannya. Gitu. Energinya Pisces itu. Jadi dan menerima suatu kondisi, dan akhirnya membentuk suatu wawasan, pengertian, pemahaman yang memang
didapatkan dengan pengorbanan gitu. Dan ini kartu pertamanya itu High Priestess. High Priestess ini ya, ini juga kartunya Pisces. Ini juga kartunya Pisces. Tapi Pisces itu juga self sabotage ya. Self sabotage artinya karena pengorbanannya yang tinggi itu. Karena dia ingin memahami dirinya sendiri, dia suka tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia selalu mengalahkan gitu. Seorang Pisces selalu mengalahkan dirinya untuk orang lain, dan itu nggak bener banget. Kita dikasih hidup ya, itu untuk itu kan anugerah ya hidup ya. Jadi kita nggak boleh mengorbankan diri kita sendiri, sama aja bunuh diri, betul? Nah, jadi sudah sebaiknya kita tidak melupakan diri kita sendiri. Makanya kalau orang pada bilang cintai diri kita sendiri, itu artinya bukan egois, tapi kita harus tahu batas-batas. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri, karena artinya kalau sudah merugikan diri kita sendiri, artinya kita tidak menghargai diri kita sendiri dan hidup kita sendiri yang sudah diberkati, yang sudah dikasih dan diberikan oleh Allah. Kan gitu ya. High Priestess kebalik artinya tidak mendengarkan intuisi, instingnya sendiri itu diabaikan selalu. Yang biasanya jadinya self sabotage, jadinya ya pengorbanan yang tidak pada semestinya. Dan pengorbanan itu bukannya kita harus berkorban demi orang lain, bukan. Pengorbanan itu adalah pengorbanan atas ego kita dengan idealisme, ideologi, dan apa sih idealisme, ya kan? Dogma, ya. Itu pun juga sesuatu hal yang menekan, yang pada kenyataannya keseringannya adalah kita menjadi budak dari idealisme kita sendiri, ideologi kita sendiri, bahkan dogma itu sendiri. Kita mengorbankan diri kita sendiri terhadap ide-ide, suatu keyakinan atau kepercayaan yang kita pegang yang tidak menguntungkan diri kita sendiri. Makanya itu sangat kontradiksi dengan cintai diri kamu sendiri. Oke? Nah, tidak mendengarkan intuisi. Kartu kedua, King of Cups. King of Cups itu water sign ya. Water sign itu Pisces lagi, Cancer atau Scorpio. Yang jelas ini kalau buat gue ini Pisces. Tapi bisa juga Scorpio. Yang jelas bukan Cancer. Kalau Cancer pasti Queen ya. Artinya sekarang kan energinya kita ada di Gemini karena bulannya Gemini. Pisces itu ada di gimana ya? Sebentar ya, dibaca dulu. Sekarang di apa sih Gemini? Kalau sekarang Gemini berarti ini Taurus, Aries. Ya, ini di karir. Di reputasi, public image, yang jadi yin yang, ini yang bagian yang kita. Jadi setiap orang punya yin yang, yaitu bagian feminin dan maskulinnya ya. Yang itu bagian maskulin, yang kita harus lebih perhatikan. Dan mungkin kita punya masalah dengan seorang ayah, suami, atau bahkan bagian dari maskulin kita sendiri ya, yang tidak imbang, tidak diperhatikan gitu. Atau kita punya masalah dengan bapak kita ya. Itu artinya di sini minta diperhatikan. Dan karir kita sendiri, struktur, rencana jangka panjang kita ya. Karena ini ada di, kalau Pisces itu ada di rumah ke-10
Rumah ke-10 itu ya tadi itu karir, rencana jangka panjang kita dan segala macamnya itu, bahkan maskulin kita abaikan ya, karena kan nama maskulin kita harus seimbang. Artinya kalau feminin itu kan bagian emosional kita ya, sedangkan kalau maskulin kita tuh lebih ke praktik, hal-hal yang konkret gitu, hal-hal yang konkret itu harus seimbang. Makanya ini kebalik nih si high priestess ini, karena kita terlalu mengabaikan itu. Mungkin kartu ketiga, Four of Wands, ini masalah stabilitas rumah, kemapanan, rumah tangga, keadaan rumah tangga ya. Nah, 4 itu stabil, nomornya stabil, nomor tentang angka yang mewakilkan stabilitas. Makanya dia fondasi ya, struktur rumah, dan bisa juga celebration, perayaan perayaan keluarga, saudara-saudara ya, relatif maksudnya ya, saudara-saudara. Oke, ini jadi kayaknya sih ya, saya menurut insting gue, King of Cups itu ya dilambangkan sebagai cinta. Kan gue udah bilang tadi, Cups itu cinta, emosional. Nah, di sini kita tidak mendengarkan, kita mengabaikan insting kita mengenai emosional dan cinta kita, entah itu di karir, bahkan reputasi kita sendiri, public image ya, termasuk ke bagian maskulinnya kita atau ayah kita, dan termasuk di rumah tangga kita. Tidak adanya keseimbangan antara karir dan keluarga, rumah tangga ya. Jadi ada yang nggak balance gitu maksudnya. Dan itu makanya energi yang bukan tersembunyi, maksudnya energi secara ininya adalah kebahagiaan mutlak. Misalnya untuk bisa mendapatkan ini kebahagiaan mutlak, kita harus bisa balance ya, yin sama yang, feminin sama maskulin kita harus bisa seimbang, balance dari namanya pikiran, hati ya, sama kelakuan perilaku, mind, body and soul, dan jiwa ya. Karena di saat kita seimbang kalau kitanya seimbang di dalam, kita akan memproyeksikan yang seimbang juga dong keluar ya kan. Karena kita sehat di dalam, pasti kita sehat juga di luar. Kalau kita sakit di dalam, pasti kita memproyeksikan yang sakit keluar. Benar? Mau kita umpetin kayak gimana pun juga ya, energi kita bicara gitu lah. Berasa dong kamu kalau orang tertawa, orang tersenyum itu tulus atau enggak, kan berasa ya. Nah, kebanyakan kita tuh tidak memperhatikan rasa, tapi lebih membungkusnya dengan segala teori, judgment ya kan, pantas atau enggak penting. Kita selalu mengidealisasikan segala hal, dan itu semua di sini.
bukan di sini. Padahal kita semua kan jadi kesannya kan jaim ya, maksudnya kesannya jaga-jaga image banget sih gitu loh, fake gitu loh bro, palsu banget sih gitu, palsu banget. Karena tidak, yang dimaksud palsu fake itu kan tidak mencerminkan hati apa yang dirasa gitu loh. Jadi zaman sekarang tuh menurut gue udah banyak banget yang fake gitu. Maksudnya yang penting demi image, aduh, padahal nggak sesuai banget dengan apa yang dirasa. Padahal kalau kita ada pengertian tentang masing-masing dari kita, tahu apa yang kita rasa, kita kan bisa lebih mengerti ya bagaimana harus bersikap kepada orang itu, bukan? Kalau ditutup-tutupin ya, siapa yang ngerti? Adanya salah komunikasi terus, adanya salah pengertian terus, nggak akan connect ya kan. Tuh salah kaprahnya dunia. Ini Gemini, ini lagi musimnya Gemini, yang artinya Gemini itu di bawah Merkuri. Merkuri itu untuk komunikasi ya, komunikasi lagi di highlight, di garis bawain sekarang ini, yang mana kita harus melihat lebih dalam lagi, mempelajari lebih lebih berani mengkomunikasikan apapun yang kita rasa, apapun yang kita pikir, kita rasa gitu. Karena otak itu berpikir berdasarkan apa yang kita rasa, jangan dibolak-balik. Kita memilih apapun, kita mau beli apapun bukan berdasarkan logika, berdasarkan apa yang kita rasa gitu loh, ya kan. Lu nggak mungkin dong beli sesuatu karena lu nggak suka, nggak kan. Tapi mungkin juga lu beli sesuatu karena dibilang keren, mungkin karena dibilang keren itu lu suka, kan gitu. Gitu loh maksudnya. Alright, sekarang gue ambil ini ya, apa sih namanya, guidance oracle card, dan gue minta 2 aja ya. Nah, maksudnya nasihat apa sih dari semesta untuk kita, untuk energi yang support energi kolektif hari ini. Ini tentang kebahagiaan total nih. Sekali-sekali lah nyobain pakai bahasa Indonesia ya. Kok kayaknya lebih ruwet deh, kayaknya lebih sana kemari gitu loh kalau ngomong bahasa Indonesia. sorry bukan gua ntar kalau gue udah punya 500 nih, udah punya 500 subscribers ya, thank you by the way, thank you banget untuk semua yang udah subscribe ya, sama like-nya, I appreciate it a lot. Maksudnya ya lo ngerti lah. Bukannya apa ya, gue kadang-kadang masih suka gitu kalau gue juga orang nggak terlalu, gue baru 3,5 tahun juga di Indo, jadi udah kelamaan di luar. Bukan berarti gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Divine Passion, kan Pele, kok Pele jadi ingat main bola. Divine Passion, be honest with yourself, what is in your heart, and true desire. Ini kalau orang Itali nih ngomong begitu, itu artinya apa? Kan tahu dong kalau orang Itali kan kalau ngomong pakai gestur gitu. Sorry, gue kelamaan di Itali, gue 17 tahun di Itali. Jadi ya gini deh, bahasanya agak ruwet, mau ngomong bahasa Inggris juga salah, bahasa Indonesia salah juga ya kan? Jadi terima aja ya, semoga lo mengerti. Ya, divine passion, be honest. Jadi kita diminta untuk jujur terhadap diri kita sendiri, tentang apa yang kita rasa dan apa yang kita ingini gitu. Karena begitu kita jujur ya, kita menerima diri kita apa adanya ya,
dan kita pun bisa jujur juga keluar kepada yang lain. Kalau kita bisa jujur kepada yang lain, pasti kita juga dapat kejujuran dari orang lain, bukan? Nah, gitu loh maksudnya. Sama kan? Align kan? Align itu apa sih? Sejalan kan, selaras kan gitu. Sama si advice-nya ini dengan kartunya si tarot. Oh ya, kurang satu ya. Bold. Oh kan? Kurang apa lagi? Unleash your adventures side. Take risk and be daring. Waduh. Tadi gue udah bilang juga nih, ini Freya. Bold. Semoga lu pada bisa baca, karena gue nggak lihat ya. Artinya bold itu tegas. Keluarin semua rasa petualang kamu, sisi berpetualang kamu, ya kan? Ambil resiko dan tega. Kenapa? Ya itu tadi tentang mencintai diri sendiri. Ya, kadang-kadang mencintai diri sendiri itu kadang kita harus berani, ya, kita harus berani untuk bilang tidak terhadap orang lain, dan jangan sampai mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Kenapa? Karena kita diberkahi, kita dianugerahi hidup, bukan untuk disia-siakan. Hargain hidup kamu juga, karena bukan tugas kamu untuk membahagiakan atau tidak menyakiti orang lain. Bukan. Orang itu punya tugasnya sendiri terhadap hidupnya sendiri. Dia punya tanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Kita punya tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Gitu. Kita bisa membahagiakan orang lain, bisa. Tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Tuh, ada batasnya. Bukan berarti cinta tanpa kondisi itu harus berkorban. Pengorbanan itu tetap ada, tapi pengorbanan akan ego kita, ekspektasi kita, ya. Yang dikorbankan adalah ekspektasi kita, ego kita, akan bagaimana sih idealnya menurut kita terhadap orang itu yang dikorbankan, bukan hidup kita yang dikorbankan. Oke? Sekali lagi terima kasih udah mau nonton. Gue appreciate jempolnya, sama kalau mau bagi-bagi, mau share-share, ya kan, ajak teman-teman, ya kan, biar gue juga kebantu gitu. Makasih ya, sampai besok, dah.